Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini adalah Arif Eko Yulianto, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bondowoso. Saat ini saya mengajar di lembaga UPT DSBF SDN Gaya Melor 1, dan juga di kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching, di mana saya akan memposisikan sebagai seorang supervisor, mengamati nanti jalannya proses coaching, di mana nanti coach di sini akan diperankan oleh rekan CGP saya, yaitu Bapak Haris, dan juga yang menjadi coachee yaitu Ibu Fafi Romadila. Baik, gimana untuk kelanjutannya? Untuk video ini kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Haris hari ini? Alhamdulillah baik kok. Jadi di sore ini ya Pak Haris ya. Pak Haris akan melakukan sebuah coaching ya Pak Haris Iya, ya. Pak. Rencananya kapan Pak akan dilaksanakannya Pak? Ya, tadi saya ditelepon teman ya di waktu itu Pak. Ya. Tahu sama Pak? Tahu. Jam itu, Pak. Rekan saya juga. Tahu, iya. Itu telepon saya tadi Pak. Katanya minta suatu arahan atau pendapat gitu. Iya. Karena dia tuh punya masalah, tapi saya juga tahu masalahnya itu apa ya Pak ya. Nanti dah kalau kita ketemu gitu katanya Pak. Oh gitu. Oke. Iya. Jadi di proses coaching ini nantinya saya akan membantu Pak Haris juga Iya. dengan Bu Fafi ya, dimana nanti Bu Fafi itu menjadi seorang coachee ya. Iya. Nanti akan di coach sama Pak Haris bahwasanya terkait dengan proses coaching ini nantinya Pak Haris, saya di sini kan sebagai supervisor, di mana saya akan menilai Pak Haris, juga mengamati Pak Haris juga tentang jalannya proses coaching nantinya, seperti itu. Perlu Pak Haris ketahui dulu bahwasanya nanti pada proses coaching itu nanti ada beberapa aspek penilaiannya juga Pak Haris. Jadi untuk saya sebagai supervisor dalam mengamati nantinya, jadi di observasi ini saya menginginkan atau nantinya mau mengamati jalannya coaching antara Pak Haris dengan Bu Fafi. Yang pasti nanti Pak Haris ingin melakukan dengan alur apa Pak? Ya sesuatu biasa Pak, dengan alur Cerita ya. Iya. Jadi jalur cerita itu sudah cukup jelas ya Pak ya. Iya. Jadi di situ ada tujuannya, Ya. kemudian juga identifikasi permasalahannya nanti seperti apa, dan juga rencananya juga nantinya, dan juga pasti komitmen atau tanggung jawab nantinya yang akan menjadi solusi ya di akhir percakapan. Baik. Nah, untuk selanjutnya Pak Haris, jadi yang penting juga di sini ketika berjalannya coaching, Pak Haris juga harus memiliki beberapa prinsip juga nantinya yang pada waktu jalannya coaching nanti Pak Haris sebisanya atau berusaha untuk bisa memberikan suatu kemitraan juga, dalam artian agar berjalannya proses coaching itu berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan alur kita juga, sesuai dengan penilaiannya juga. Kemudian juga nantinya mungkin Pak Haris lebih ke membuat suatu proses yang lebih kreatif, yaitu dengan memaksimalkan kompetensi yang ada Pak Haris ya. Jadi di kompetensi coaching ini ada tiga Pak Haris, ada tiga komponen yang harus nantinya penting dalam penerapan kita sebagai seorang coach nantinya pada waktu melakukan coaching terhadap klien kita. Yang pertama yaitu Pak Haris harus mencoba untuk berkehadiran penuh atau bisa dikatakan dengan presence di situ. Kemudian yang kedua, dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot juga Pak Haris. Kemudian juga yang pasti kita sebagai seorang coach di sini harus bisa menjalankan tugas kita agar bisa menjadi pendengar yang aktif, seperti itu ya Pak Haris ya. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi itu Pak Haris kira-kira akan dilakukan semuanya atau mungkin hanya beberapa kira-kira? Mungkin ya saya ambil yang sederhana saja Pak, mungkin datang seperti kehadiran penuh atau Baik. presence. Oke, jadi
di penilaian saya nantinya mengamatinya untuk dalam pengamatan saya lebih ke kehadiran penuhnya ya. Yang saya amati nantinya juga apa Pak Aris? Dengan apa? Dengan menggunakan apa? Pertanyaan berbobot. Oke, siap. Yang pasti dengan mendengarkan yang aktif juga ya. Berarti semua komponen ini ternyata ya yang harus dilakukan ya. Rada-rada lupa itu. Oke, siap. Nah, kemudian indikator yang ingin dicapai mungkin nantinya apa yang ingin dilakukan Pak Aris sebagai seorang coach di sini? Saya akan menggali informasi terkait dengan permasalahan yang Bu Fafi hadapi. Oke, ya. Dan sehingga nanti Bu Fafi ini dapat memecahkan suatu permasalahannya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Bu Fafi. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris. Jadi nanti inti dari penilaiannya, jadi saya sebagai seorang supervisor di sini nantinya akan lebih menitik poinkan di kompetensi yang nantinya mungkin Pak Aris akan lakukan ya Pak Aris ya, ketika pada waktu menjadi seorang coach ya. Baik, mungkin hanya itu saja Pak Aris yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti berjalannya proses coaching dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Pak Aris ya. Baik, nanti kita akan bertemu lagi ketika di pasca observasi ya Pak Aris ya. Iya, siap Pak. Saat ini Pak Aris kalau sudah siap, kalau kapanpun Pak Aris siap untuk melakukan kegiatan itu, Ya. tinggal hubungi saya. Oke, Ya, Pak. saya siap akan Oke. hadir Siap. di situ untuk mengamati jalannya proses coaching. Siap. Baik, terima kasih Pak Aris. Oke, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wafi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya ada sendu-senda dengan wajahnya Bu Wafi sekarang ini. Capean ini Pak. Capean. Banyak sekali tugas Iya. sekolah nih. Iya, berarti Bu dari Mengaram ya Bu sampai ke Cermi ya? Itu jauh. Jauh sekali. Berapa kilo Bu kira-kira? Sekitar 14 kilo. Oh, 14 kilo. Lumayan. PP 28. 28. Tapi kan lumayan, jalannya kan enak ya Bu ya. Alhamdulillah. Jalannya sudah aspal. Tapi ya tetap berhati-hati kalau berkendara. Oke Bu, kemarin Bu Fafi itu menghubungi saya, sempat kita ketemu di Loka ya, waktu GP. Ada yang permasalahan Pak yang mau saya bicarakan sebenarnya gitu. Mungkin ada garis besar Bu tentang masalah itu. Kenapa? Ya ini Pak, saya ini gimana ya? Saya dulu tuh waktu ngajar di sekolah sebelumnya ya, Iya. saya tuh berhadapan dengan murid yang banyak. Dalam satu kelas itu minimal ada 30 lah. Saat saya mengajar di kelas yang 30 ini, ya rasa capek ada, gitu ya, rasa capek ada. Terus suara juga ini harus ekstra full ya, Betul. karena kita menghadapi murid banyak. Tapi di kelas itu lumayan aktif Pak. Nah, sekarang saya menghadapi murid di kelas yang hanya 6. 6. Kemudian saya ini dapat judgement gitu ya dari rekan guru lainnya ya di sekolah lain itu. Wah enak nih kalau berhadapan dengan murid yang sedikit, kamu tuh muridnya pasti pinter karena itu seperti di privat gitu ya, gitu ya. Saya tuh merasa malu Pak dibilang seperti itu. Karena apa? Pada kenyataannya saat saya mengajar di kelas dengan murid yang jumlahnya sedikit itu, justru saya kewalahan. Kok nggak nyampe-nyampe nih tujuan pembelajaran ini gitu ya. Gitu ya. Iya. Jadi dari kelas yang awalnya banyak itu lebih enak, lebih enjoy, anggap gitu ya? Ya bukan lebih enjoy sih, maksudnya tujuan pembelajaran itu enak gitu. Oh, nah iya, tercapai. Tercapai gitu. Terus tapi di saat yang sekarang ini kok malah kebalikannya, justru saya malah kewalahan harus mengulangi lagi gitu. Mungkin dari segi anggaplah kategori ada teman ya, salah satu teman atau salah satu rekan menjudgement Bu Fafi lebih enak ini loh daripada itu gitu ya. Iya, nah, betul jadi sekali. bagaimana perasaan jenengan menghadapi pertanyaan lontaran kata-kata atau kalimat seperti itu, bagaimana perasaan sampean itu? Jelas saya perasaan ini bertolak belakang ya dengan kenyataan yang terjadi gitu ya di kelas. Saya malu Pak, saya malu.
kok 6 ini kok saya nggak berhasil, kenapa gitu. Iya. Sedangkan orang lain itu menilai saya, wah enak nih muridmu tuh pas jadi pinter-pinter, karena itu seperti orang di pas kayak gitu. Iya kan ya. Iya. Muridnya sedikit justru saya merasa kewalahan. Iya. Gitu. Nah, mungkin Bu ya, dari hal tersebut, dari teman-teman Ibu berkata seperti itu, ini ada Ya, faktor yang pengaruhi lah istilahnya. sebenarnya kalau dari faktor ini, faktor penyebabnya kenapa murid saya itu nggak ini ya, nggak sukses gitu ya di kelas itu ya, mungkin seperti itu ya. Iya. Ya, salah satu faktor utamanya karena dukungan mungkin ya, dukungan dari orang tua juga kurang, dia jadi di kelasnya biasa aja gitu loh Pak. Jadi saya sedikit cerita ya Pak Haris ya. Iya Bu. Kalau misalnya menurut saya ini saya nilai di rating 50 ke bawah, dia dapat 30, dapat 20, itu nggak rasa sedih-sedihnya. Oh gitu. Benar. Saya dulu waktu sekolah kan dapat nilai 60 aja dulu, Iya. kok dapat nilai kecil gitu ya. Murid saya dikasih nilai 20, aku dapat 20, aku dapat 10 kayak gitu. Oh gitu. Ini gimana? Bahagia sih ya, anak Bu, ini? ya? Kayak gitu ya. Aduh, parah sekali. Parah sekali. Jadi, apa ya Bu ya? Nanti mungkin dari hal tersebut, adakah hambatan-hambatan Bu untuk dari apa ya, menghambat kah untuk terjadinya satu kesuksesan dari satu pembelajaran itu? Mungkin ada itu. Jelas ya, jelas itu ada Hambatan. hambatan gitu ya. Ada hambatan yang pertama mungkin dia kurang menangkap apa yang saya jelaskan gitu ya. Betul. Karena memang di daerah Cermai itu Pak, saya ngajarnya kan pakai bahasa Indonesia gitu ya. Sedangkan dianya dalam bahasa besarnya itu kan pakai bahasa Madura. Oh, ya. Mungkin kurang bisa menangkap gitu apa yang saya utarakan gitu Pak. Sampai saya tuh, apa sih nak saya harus pakai bahasa apa lagi kayak gitu. Nah, sampai Kayak menghadapinya iya. gitu ya Bu ya. Mungkin dari itu, kemudian yang kedua hambatannya itu dari orang tua ya, yang kurang mendukung. Sebenarnya dukungannya bukan apa, dukungan pada saat proses pembelajaran Pak. Jadi misalnya di pulang rumah gitu ya, itu nggak dicek apakah anak ini ada tugas PR atau enggak, itu nggak dicek gitu. Tapi memang kalau ke sekolah itu ada effort sih dari orang tua gitu ya. Jadi anaknya tuh mesti sekolah. Jadi di kelas saya itu jarang sekali anak yang tidak masuk itu jarang. Jadi masuk terus setiap hari gitu. Oke, masih ada Cuman positif juga. ya itu Pak, cuman mungkin dalam proses belajar di rumah itu kurang dipantau ya. Karena memang orang tuanya mungkin sibuk atau gimana, itu di luar kuasa saya. Mungkin dari hal tersebut, dari faktor permasalahan yang Bu Fafi hadapi, adakah rencana ke depannya untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran agar murid tersebut bisa lebih optimal dalam pembelajaran tersebut? Ya, kalau rencana itu ada Pak. Yang pertama mungkin saya tetap menggunakan strategi mengajar yang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Dengan menggunakan tipek, yaitu saya sering sih menggunakan game-game itu. Jadi ini berproses, saya tetap melakukan strategi mengajar yang menurut saya berubah-ubah. Jadi saya coba nih strategi yang ini, kalau misalnya berhasil oke, kita lanjut, tapi kalau nggak berhasil kita cari lagi gitu Pak. Iya. Adakah gambaran untuk skala tujuan pembelajaran Ibu? Gambaran maksudnya suatu apa ya Bu ya? Intinya proses pembelajaran itu akan tercapai, pasti Bu Fafi kan pastinya ada gambaran ke depannya. Pasti Yes. ada Bu ya? Ya. Apa itu biasanya? Ini ya, kalau skalanya, kalau kita rating ya Pak ya, dari Oke. 1-10 yang sudah terjadi ini mungkin di skala 5 ya. Jadi saya akan tingkatkan lagi, paling tidak ke skala 7 atau 8 gitu. Dari hal tersebut, itu kan masih rencana ya? Iya. Rencana ya Bu. Kapan rencana itu akan dilaksanakan kira-kira? Pasti saya akan melaksanakan secepatnya Pak. Karena memang di kelas 5 ini saya kan mengajar guru kelas ya Pak ya, Yes, tidak yes. hanya mengajar matematika, bahasa. Jadi
setiap hari itu saya kan menampilkan strategi sesuai dengan mapel yang umum lah gitu ya. Jadi kalau matematika dengan strategi ini nggak bisa, kita cobalah di IPAS misalnya. Gitu. Itu dengan menggunakan, kebanyakan sih menggunakan tipek Pak. Itu yang sangat membantu saya. Paling enggak mereka menonton materi di YouTube atau bagaimana cara mendemonstrasi kayak gitu. Biasanya sih saya minta bantuan di YouTube lah. Terus pertanyaan selanjutnya nih Bu, mungkin identifikasi tingkat keberhasilan yang akan Bu Fafi laksanakan ini menurut Bu Fafi itu bagaimana? Tingkat keberhasilannya saya lihat nanti di rapat sisipan, di ujian tengah semester. Itu saya akan melihat hasilnya bagaimana. Jika memang berhasil, ya alhamdulillah. Jika tidak, saya tetap akan coba dan terus coba dengan strategi yang baru. Terus dari Bu Fafi sendiri, Bu, saya mau tanya nih dari pribadi Bu Fafi, komitmen yang akan Bu Fafi lakukan nih ke depannya, mungkin ada kiat-kiat khusus untuk tujuan pembelajaran yang efektif bagi siswa tersebut, untuk menjadi tolak ukur bagaimana siswa itu akan berhasil dari 6 siswa tersebut. Yang pertama, kita sesuai dengan KKTP. Kita selesaikan dengan KKTP dulu. Kalau memang anak ini berhasil, tentunya kalau sendiri kurikulum Merdeka ini ya anak masuk aja kan sudah sesuai KKTP ya. Iya kan? Iya. Sama aja untuk hasil belajarnya ya kita harus lebih intens lagi nih cara ngajarnya bagaimana. Ya untuk komitmennya saya harus menggunakan strategi yang mana siswa itu dapat mendapatkan pembelajaran yang bermakna buat dirinya. Begitu. Dari samping dukungan, mungkin dukungan penuh, siapakah yang Bu Fafi harapkan untuk mendukung aspek keberhasilan anak tersebut? Pertama adalah orang tuanya siswa. Karena memang orang tua ini adalah dia itu membersamai anaknya tuh lebih banyak waktu daripada saya dengan anak tersebut. Ya kan, kalau di sekolah kan kita hanya beberapa jam, sedangkan di rumah itu kan lebih banyak. Paling tidak orang tua itu memantau anaknya ini sudah belajar apa tidak, anaknya ini sudah mengerjakan PR apa tidak, gitu Pak. Selain dari pihak keluarga, mungkin ada yang lain sebagai faktor pendukungnya? Faktor pendukung lainnya mungkin teman sejawat ya. Kita saling kolaborasi bagaimana permasalahan-permasalahan di kelas itu dapat diatasi secara bersama. Terus dari percakapan dari awal hingga akhir Bu, ya saya lanjut saja nih, dari percakapan dari awal hingga akhir, Ibu Fafi ini sudah dapat menyembuhkan suatu permasalahan yang Ibu Fafi hadapi? Ya, dari permasalahan yang sudah saya utarakan ke Pak Haris tadi, bahwa daya saing itu sangat penting menurut saya, karena kita berhadapan dengan murid banyak, bukan hanya lelah, tapi tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan mudah karena ada daya saing gitu. Tapi beda dengan kita harus bertemu dengan anak yang lebih sedikit, ya kita harus ekstra mengajari mereka supaya tujuan pembelajaran itu tercapai terhadap masing-masing murid saya. Jadi bukan suatu jaminan nih Bu, murid banyak, murid sedikit. Tapi memang menurut saya daya saing itu perlu ya Pak. Soalnya kalau 6 ini nggak ada saingannya gitu loh. Nggak ada saingannya, dapat segi kecil aja mereka bahagia sekali. Terus ya mungkin itu Bu, yang dari awal itu, dari hingga akhir, mungkin satu pertanyaan itu saja yang bisa saya sampaikan ke Bu Fafi. Semoga apa yang saya pertanyakan atau pertanyaan dari saya bisa menjadi pencerahan kepada Bu Fafi. Seperti itu. Terima kasih. Saya ini sedikit ini Pak lega karena saya bisa curhat dengan sampean. Guru penggerak ya. Ya, guru penggerak juga.
Ya, beginilah Bu, tapi belum bergerak, tapi tidak bergerak juga Bu. Jangan gitu Ya, dong. betul Bu. Ya, semoga dengan saya itu juga boleh bergerak juga, ya bisa memberikan saya motivasi juga. Seperti itu. Tidak ada lain sih untuk tetap memajukan anak bangsa juga. Tujuannya ke sana, bukan untuk prestasi diri saya sendiri lah Bu. Seperti itu. Tidak egois lah. Kebanyakan teman-teman kan ya banyak yang mengeluhkan ini laku yang tapi saya tidak mau seperti itu. Yang semoga saya juga bermanfaat bagi orang lain lah seperti itu. Terima kasih ya Bapak Haris Iya, Bu. atas waktunya. Saya sedikit lega nih. Juga saya bisa berbagi cerita Iya. dengan orang lain, dengan Bapak guru hebat di Iya. Bondowoso ini. Iya, Bu. Amin alhamdulillah. Bu, cuma itu saja Bu ya Bu, mungkin di lain waktu bisa kita sambung lagi, mungkin ada ya setidaknya saya juga mungkin ada juga masalah, nanti saya juga bisa hubungi Bu Fafi juga nih. Ya, Bu. Terima kasih Bapak Haris. Ya, terima kasih banyak Bu Fafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Aris? Alhamdulillah Pak. Ya saya itu merasa tadi gugup Pak, terus merasa jenuh, kelelahan juga Pak. Ya mungkin kegiatan di sekolah itu sudah banyak sekali Pak. Jadi juga kepala sekolah juga seperti itu Pak. Ya. Baik Pak Aris, terkait dengan coaching yang sudah dilakukan Pak Aris ya Oke. dengan Bu Fafi, Oke. gimana Pak Aris perasaannya Pak Aris? Yuh, saya mau ambil dulu semuanya Pak. Perasaan saya itu pengennya ketawa bebas. Oh, ketawa Pak Aris. Aduh, sudah tadi itu sampai ketawa juga. Ya karena basicnya tuh kan saya ada pernah jadi coach juga ya Pak, Ya. bagi teman sejawat. Tapi apa boleh kata karena teman saya juga membutuhkan saya waktu itu ya. Betul sekali. Ya Saya harus setidaknya ada, sudah Pak. membantu ya Oke. untuk melepaskan beban, Gitu Pak. terutama beban yang dihadapi sama Bu Fafi. Bu Fafi itu ya Pak Aris ya. Nah dari percakapan itu Pak Aris, apa yang mungkin bisa disimpulkan atau yang dapat diperoleh dari percakapan itu Pak Aris? Ya dari percakapan yang saya saya katakan dengan Bu Hafi atau Bu Hafi juga bertanya kepada saya, yang saya tangkap itu tentang intinya tidak semua hal yang menurut orang mudah Ya. akan mudah juga bagi kita, seperti itu Pak. Betul Intinya seperti sekali. itu Pak. Betul sekali Saya Pak Aris. tangkap itu ya. Ya. Jadi kemarin saya juga sudah sempat bergabung ya Pak Aris ya, Iya Pak. mengikuti alur percakapannya antara Pak Aris dengan Bu Fafi, Ya. di mana Pak Aris kemarin sudah memposisikan sebagai seorang coach. Oke. Dengan mengcoach Bu Fafi, menurut saya sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar ya, meskipun sedikit ada kendala ya Pak ya. Iya Pak. Ya sudah biasa, namanya suatu suatu proses itu pastinya pasti ada aja suatu halangan yang terjadi, tapi tidak mengurangi maksimal dalam jalannya proses coaching itu Betul, tadi. betul Pak. Betul. Sudah berjalan dengan baik. Nah, namun di sini Pak Aris, untuk penilaian saya dalam artian saya di sini sebagai supervisor Oke. telah mengamati percakapan antara Pak Haris dengan Bu Hafi. Diantaranya yang pertama itu mungkin sudah sesuai, nggih. Jadi sesuai dengan alur kita, di mana di situ juga Pak Haris sudah memberikan suatu pancingan pertanyaan mengenai tujuannya atau topik pembahasannya itu, sehingga Pak Haris sudah membuka dengan menanyakan kepada Bu Fafi tentang apa yang akan dibahas. Seperti itu ya Pak Haris ya. Kemudian juga Pak Haris sudah mulai mencoba untuk mengidentifikasi dengan melakukan sebuah pertanyaan-pertanyaan di situ yang pastinya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Betul. di mana pertanyaan itu yang sudah dilontarkan Pak Haris kepada Bu Fafi sebagai kunci di sini sudah mulai terpancing, dalam artian terpancing. Bu Fafi sebagai kunci sudah mencoba untuk merasa nyaman dalam memaparkan tentang permasalahannya yang
Betul, Pak. dihadapi seperti itu. Iya. Kemudian juga dengan beberapa pengajuan pertanyaan, di mana di situ Pak Aris juga menyampaikan pertanyaan untuk tentang rencana-rencana Iya. yang akan dilakukan oleh Bu Fafi juga sudah berjalan dengan baik, sehingga Bu Fafi juga dapat mengeluarkan semuanya dengan memberikan pemaparan tentang rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Bu Fafi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu tadi. Kemudian yang pastinya komitmen di sini, mungkin komitmen agak ya Pak Aris ya terselit sedikit lah seperti itu, cuma tidak mengurangi dalam arti menguatkan Bu Fafi dalam menyelesaikan suatu permasalahan seperti itu. Jadi sesuai alur sih menurut saya Pak Aris sudah sesuai dengan alur kita di sini itu Pak Aris. Kemudian yang selanjutnya adalah di situ juga Pak Aris sudah mencoba untuk memposisikan diri, maksudnya memposisikan diri, mencoba untuk berada dengan kesadaran penuh, yaitu dalam artian mencoba untuk hadir di dalam suatu percakapan itu dengan baik, dengan mendengarkan Bu Fafi sebagai kunci pada waktu beliau juga memaparkan permasalahannya. Jadi Pak Aris sudah mencoba untuk memberikan yang terbaik dengan mencoba menjadi pendengar yang baik di situ, sehingga Bu Fafi merasakan suatu kenyamanan. Nah, sehingga Bu Fafi dapat dengan leluasa atau dengan besar hati dalam artian dalam memaparkan permasalahan yang dihadapi seperti itu. Nah, dari langkah-langkah itu sehingga secara tidak langsung juga Bu Fafi dapat menemukan solusi di situ, titik poinnya. Jadi dengan permasalahannya Bu Fafi hadapi secara tidak langsung dengan pertanyaannya Pak Aris ajukan, di situ Bu Fafi sudah mulai terpancing tuh untuk mendapatkan solusinya seperti itu. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwasanya Pak Aris sudah melakukan praktek sebagai coach dengan baik. Ya, meskipun ada mungkin penilaian khususnya dari saya sebagai seorang penghambat Pak Aris dari intonasi nada. Nah, yang mungkin kurang power ya mungkin ya. Ya mungkin karena efek kelelahan, kecapean, kelelahan ya mungkin bisa dimaklumi lah. Di masa tapi bahwasanya kita sebagai seorang coach itu harus betul-betul maksimal Pak Aris dalam artian demi mencapai keinginan kita dalam membantu klien kita untuk mencapai solusi nantinya akan didapat. Jadi intonasi nada, bahasa yang kita pakai itu juga sangat berpengaruh Pak Aris sebenarnya ketika kita itu melakukan proses coaching seperti itu. Jadi sedikit saja sih sebenarnya catatan saya di sini. Cuma selebihnya sudah sangat baik sekali. Terima kasih. Sudah memberikan terus saya juga dapat pembelajaran juga. Ada pembelajaran baru, dapat ilmu baru juga dari pengalamannya Ibu Fafi dan juga cara Pak Haris dalam menjadi seorang coach di sini. Saya rasa menurut saya sudah bisa dikatakan menjadi seorang coach yang baik dan profesional lah dalam itu. Jadi harapannya nanti Pak Haris juga dapat menerapkan kepada mungkin nantinya ada teman-teman kita, di rekan-rekan kita di lembaga mungkin memiliki permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kita di sini kan sama-sama belajar. Jadi kita sudah memiliki pengetahuan tentang apa itu coaching, jadi kita bisa menerapkan kepada teman-teman kita. Jadi dalam menyelesaikan permasalahannya, betul ya Pak Aris ya? Iya, Pak. Nah, untuk yang terakhir mungkin yang bisa dikatakan terakhir, kira-kira dari pembahasan ini Pak Aris atau enggak dari kegiatan ini, apa yang bisa disimpulkan Pak Aris? Pelajaran apa yang Pak Aris dapatkan? Pelajaran yang saya sendiri dapatkan Pak ya dari saya pribadi, mungkin suatu kepercayaan diri Pak. Kepercayaan diri yang bertambah, semakin meningkat ya. Terus lebih fokus
mengamati fokus. permasalahan dan merasakan hal yang dirasakan oleh teman sejawat kita. Betul sekali. Terus ya bagaimana kita memposisikan diri dan merasakan dan menyelami perasaan yang mereka hadapi seperti itu aja, Pak. Jadi lebih ke intinya ke perasaan, Pak. Oke. Karena jika apabila kita menyelami suatu perasaan seseorang, kita sampai terbawa, seharusnya mungkin oh kita harus seperti ini, kita harus memberikan suatu hal yang positif. Kita harus memberikan pelayanan apa ya sih yang dia butuhkan dari Oke. pembicaraan yang kita lakukan Baik. pada saat ini seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Aris. Nah, ini juga ada sedikit pertanyaan ya Pak Aris. Ada apa ya? Nggak Jadi apa-apa, lanjut aja. di proses Aman. coaching ini kan kita itu tidak dibolehkan dalam artian untuk memberikan solusi ya Pak Aris Iya, ya. betul. Jadi, nah saya hanya ingin bertanya pada waktu Pak Aris itu melakukan proses coaching tadi itu, Iya. ada nggak kira-kira pada waktu itu pelaksanaan mau Ya mengungkapkan hampir, itu? Pak, hampir tidak. Gimana perasaannya? Gitu. Ya, Pada waktu mau sudah mengungkapkan hampir, itu. Pak, sudah hampir. Bu Hafi mau mendapatkan suatu apa Pak ya, jawaban ya? Ya. Mau jawab deh Pak ya? Itu saya secara geli ke leher itu Pak ya. Oh. Kayak yang mau ngomong gitu, mau ngomong gitu Pak. Oke. Tapi saya tahan gitu Pak. Jadi, kalau ini sampai terlontar, nggak bisa, nggak jadi, nggak jadi kucing gitu Jadi, Pak. termasuk tantangan ya Pak? Iya Pak, memberikan solusi. Ditantang. Ya, sudah Pak. Gitu ya. Ini Tapi ya banyak belajar dia, beratnya gitu ya. seperti itu Pak. Jadi beratnya sebagai coach, kalau kita itu tantangannya ya bagaimana dan secara apa ya Pak ya, secara spontan, Emosional juga ya. iya, Kita secara terpacu. spontan, terus bagaimana menyetop pembicaraan mulut ini bisa berbicara suatu solusi Pak, seperti itu. Bahaya juga Pak. Itu lebih ke menahan diri ya Pak ya. Iya. Mas, ya. Memang Kalau katanya harga dana juga tak baik kawan. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak Aris. Baik, mungkin ya di waktu yang cukup singkat ini Pak Aris, Iya, ya iya. kita juga sama-sama belajar ya Pak Aris. Iya, Ya. iya, Dari Pak. teknik coaching ini kita banyak belajar dari pengalaman seseorang. Iya. Di mana nantinya kita ketika kita itu menghadapi suatu masalah, kita dapat sedikit atau setidaknya praktek atau teknik coaching ini bisa dimanfaatkan gitu ya Pak Aris ya. Oke, terima kasih Pak Aris untuk waktunya. Oke, Pak Mungkin Eko. saya itu yang dapat saya sampaikan di sini, dan saya di sini secara pribadi sebagai supervisor, di mana sudah mengikuti jalannya coaching antara Pak Aris dengan Bu Fafi. Sekiranya mungkin ketika pada saat itu ada kekurangan dari saya pribadi, saya mohon maaf Pak Iya Aris. Pak, sama-sama Pak. Jadi ya kita sama-sama belajar ya Pak Aris ya. Iya Pak, betul. Intinya kita banyak belajar dari orang. Kurang lebihnya ya cukup itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat diberikan kesehatan terus Pak Aris, Amin, Pak. diberikan kelancaran rezeki juga. Kemudian yang pasti kita dapat memberikan energi positif kepada rekan-rekan kita yang terutama memiliki permasalahan. Terima kasih Pak Aris ya. Iya Pak, saya Sekian. juga terima kasih Pak Eko sudah Maaf. memberikan solusi yang sudah punya pengalaman juga. Siap. Saya. Terima kasih banyak Iya, Pak Pak. Aris. Terima kasih. Semoga Oke. sama sampai tujuan ya Pak Aris ya. Amin Pak. Ke rumah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.